Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti tourniquet, spuit, tabung vakum, kapas alkohol, kapas kering, dan plester. Setelah itu, mengidentifikasi pasien, mulai dari nama, usia, dan alamat. Setelah itu, pasang tourniquet 7-10 cm di atas lipatan siku dan tidak boleh lebih dari 1 menit. Kemudian ada palpasi, yaitu jalur vena diraba menggunakan ujung jari telunjuk untuk memastikan posisi yang terasa seperti pipa dan juga elastis. Membuka kapas alkohol dan usapkan ke area penusukan, dibersihkan secara melingkar dari dalam keluar. Membuka spuit, mengencangkan jarum, lalu menarik dan mendorong piston. Buka tutup jarum dengan menggunakan satu tangan, lalu jarum ditusukkan dengan posisi lubang menghadap ke atas pada sudut 15-30 derajat hingga darah terlihat mengalir ke spuit, dan darah diambil sesuai yang diperlukan. Genggaman tangan dibuka dan tourniquet dilepaskan, lalu kapas kering diletakkan di atas area tusukan dan cabut jarum. Darah dimasukkan terlebih dahulu sebanyak 2 mili ke dalam tabung biru terang yang mengandung natrium sitrat untuk pemeriksaan koagulasi. Darah dimasukkan sebanyak 3 mili ke dalam tabung merah yang tampak aditif atau berisi aktivator bekuan untuk mendapatkan serum. Darah dimasukkan selanjutnya sebanyak 3 mili ke dalam tabung kuning yang mengandung gel separator dan aktivator bekuan untuk memisahkan serum secara cepat. Darah dimasukkan kemudian sebanyak 3 mili ke dalam tabung hijau yang mengandung heparin untuk pemeriksaan plasma darah. Terakhir, darah dimasukkan sebanyak 3 mili ke dalam tabung ungu yang mengandung EDTA untuk pemeriksaan hematologi lengkap. Tabung vakum dimasukkan ke dalam mesin sentrifuge dengan posisi yang saling seimbang. Kemudian, penutup mesin sentrifuge dikunci dengan rapat, lalu sampel diputar pada kecepatan 3000 rpm selama 10-15 menit. Pada tabung hijau, pembentukan trobin dihambat oleh heparin agar darah tidak membeku. Plasma heparin akan dihasilkan di lapisan atas, diikuti oleh lapisan bavicot di tengah, serta pengendapan sel darah merah di bagian bawah. Pada tabung kuning, menghasilkan serum di atas dan bekuan darah berada di bawah, yang dipisahkan secara fisik oleh gel di tengah. Pada tabung merah, darah dibiarkan membeku secara alami. Serum diperoleh di lapisan atas, sedangkan sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah menyatu membentuk bekuan darah di lapisan bawah. Pada tabung ungu, pembekuan dicegah oleh EDTA. Lapisan atas menghasilkan plasma, lapisan tengah membentuk bavicot, dan lapisan bawah berisi sel darah merah cair. Sistem terbuka adalah metode konvensional di mana darah yang keluar terekspos langsung dengan udara bebas sebelum akhirnya dipindahkan ke tabung sampel. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan pengambilan sampel pada pasien dengan vena yang kecil, rapuh, atau sulit seperti bayi dan lansia. Penggunaan spuit bertujuan agar petugas dapat mengatur tekanan isapan secara manual guna mencegah pembuluh darah pasien mengempis atau kolaps. Kelebihannya yaitu alat-alatnya mudah ditemukan dan harganya relatif lebih murah, sangat berguna untuk pasien dengan vena yang kecil, rapuh, atau kolaps karena tekanan tarikan bisa dikontrol secara manual. Untuk kekurangannya, yang pertama, risiko hemolisis tinggi. Risiko sel darah merah pecah atau hemolisis cukup tinggi saat darah dipindahkan secara manual dari spuit ke tabung, terutama jika darah didorong terlalu kuat atau melewati jarum yang sempit. Yang kedua,
risiko kontaminasi dan cedera jarum. Karena ada proses pemindahan darah secara manual, risiko petugas medis tertusuk jarum atau terpapar sampel darah pasien atau kontaminasi silang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, volume darah kurang akurat. Rasio antara darah dan zat aditif di dalam tabung bisa tidak seimbang jika petugas salah memperkirakan volume darah yang dimasukkan. Sistem tertutup adalah metode pengambilan darah modern yang menggunakan tabung hampa udara atau tabung vakum. Pada sistem ini, jarum yang digunakan memiliki dua ujung tajam. Satu ujung dimasukkan ke dalam vena pasien, sedangkan ujung lainnya menusuk sumbat karet tabung vakum. Darah akan mengalir secara otomatis ke dalam tabung akibat adanya tekanan negatif. Kelebihannya yaitu tingkat keamanan yang tinggi, darah mengalir langsung dari pembuluh vena ke dalam tabung tanpa kontak dengan udara luar, sehingga meminimalkan risiko kontaminasi serta melindungi petugas dari risiko infeksi. Yang kedua, efisiensi pengambilan banyak sampel atau multi-tube. Petugas dapat melakukan pengambilan beberapa tabung sampel sekaligus hanya dengan satu kali penusukan vena. Cukup dengan mengganti tabung vakum pada wadah atau holder. Yang ketiga, volume darah yang presisi. Tabung vakum akan berhenti menghisap secara otomatis jika volume darah telah mencapai takaran yang sesuai dengan konsentrasi zat aditif di dalam tabung. Yang terakhir, kualitas sampel yang lebih baik. Risiko hemolisis dapat diminimalkan karena darah tidak mengalami turbulensi atau tekanan fisik akibat dorongan manual. Adapun kekurangannya, yang pertama, risiko vena kolaps. Tekanan vakum yang konstan dan tidak dapat diatur dapat menyebabkan dinding pembuluh darah yang kecil atau rapuh langsung mengempis. Yang kedua, biaya investasi lebih mahal. Perangkat sistem tertutup yang meliputi jarum khusus, holder, dan tabung vakum memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan spuit konvensional. Yang terakhir, memerlukan keterangan khusus. Prosedur ini membutuhkan akurasi dan keterampilan tinggi agar posisi jarum di dalam vena tidak bergeser saat petugas memasang atau melepaskan tabung vakum.